Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai penyajian data yang akan dibahas oleh Ersa Gita Lintang Kurnia, pemusatan data yang akan dibahas oleh Nafis Fiadiatin Asyifa, dan ukuran penyebaran data yang akan dibahas oleh saya sendiri, Anjar Patri Yuliana. Untuk penjelasan materi dimulai dari Mbak Ersa. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ersa Gita Lintang Kurnia dari kelas 3B, nomor induk mahasiswa 20.200.15068. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyajian data, tabel, grafik, dan diagram. Pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Dalam pembuatan laporan penelitian, data termasuk yang harus dilaporkan. Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis dan untuk keperluan penganalisian, biasanya data itu disusun dalam sebuah tabel. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data. Penyajian data dalam daftar atau tabel. Pada dasarnya, banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dapat dipahami dan digunakan secara tepat oleh pengolah data. Namun, untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif harus diingat untuk menyajikan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Misalkan kita mendata banyak pekerjaan orang tua siswa kelas 7B. Dan data yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel daftar baris dan kolom. Berikut adalah contoh tabel daftar baris dan kolom. Pekerjaan orang tua siswa kelas 7B. Pekerjaan orang tua PNS, banyak siswanya ada 4. Pekerjaan orang tua guru, banyak siswanya ada 5. Pekerjaan orang tua petani, banyak siswanya ada 7. Pekerjaan orang tua pedagang, banyak siswanya ada 10. Pekerjaan orang tua swasta, banyak siswanya ada 11. Pekerjaan orang tua polisi, banyak siswanya ada 2. Dan tukang bangunan, banyak siswanya ada 3. Yang kedua ada tabel daftar kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori, dan lain-lain terdiri atas K kategori, dapat dibuat untuk kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Untuk membuat tabel daftar kontingensi, kita meminta siswa secara berkelompok untuk mendata banyak siswa yang bersekolah pada jenjang SD, SMP, SMA di wilayah RW-nya masing-masing. Misalkan data yang didapat oleh siswa dirangkum pada tabel daftar kontingensi sebagai berikut.
Jumlah siswa di wilayah RT 12, RW 20, Kelurahan Brontokusuman menuju jenjang sekolah dan jenis kelamin tahun ajaran 2020-2021. Jenis kelamin laki-laki, tingkat sekolah SD ada 14, tingkat sekolah SMP ada 8, tingkat sekolah SMA ada 13, dan jumlahnya 35. Jenis kelamin perempuan, tingkat sekolah SD ada 11, tingkat sekolah SMP ada 12, tingkat sekolah SMA ada 14, dan jumlahnya 37. Lalu jumlahnya dari tingkat sekolah SD ada 25, tingkat sekolah SMP ada 20, tingkat sekolah SMA ada 27, sehingga dijumlahkan ada 72 orang. Yang ketiga ada tabel daftar distribusi frekuensi. Data kuantitatif dapat dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data kuantitatif dapat dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas dan disajikan dalam bentuk tabel. Pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas untuk mengenalkan penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi kepada siswa, kita dapat mengajak siswa untuk mendata nilai matematika siswa kelas 4. Misalkan diperoleh data sebagai berikut. Amira melakukan pendataan usia dari 50 orang karyawan perusahaan tempat ayahnya bekerja dalam 1 tahun. Hasil pencatatan Amira adalah sebagai berikut. Lalu ini tabel daftar distribusi frekuensi dari data tersebut. Usia 23-25 frekuensinya ada 7, usia 30-35 frekuensinya ada 16, usia 37-40 frekuensinya ada 20, usia 45-49 frekuensinya ada 7, sehingga jumlahnya 50. Lalu penyajian data dalam grafik. Yang pertama ada grafik garis atau line chart. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari 1 garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun, ataupun mendatar. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik terdiri garis vertikal yang menunjukkan jumlah frekuensi dan yang mendatar menunjukkan variabel waktu. Contoh grafik multi-plan line perkembangan penjualan mobil pada tahun 2019. Di Indonesia, yang pertama, grafik produksi beras Kecamatan X. Seperti pada gambar di samping, pada tahun 2000 ada 50 ton. Pada tahun 2001 naik menjadi 60 ton, Pada tahun 2002 naik lagi menjadi 90 ton. Pada tahun 2003 turun menjadi 85 ton. Pada tahun 2004 turun lagi menjadi 78 ton.
Pada tahun 2005 naik menjadi 89 ton. Pada tahun 2006 naik lagi menjadi 94 ton. Pada tahun 2007 naik lagi menjadi 100 ton. Pada tahun 2008 naik lagi menjadi 105 ton. Pada tahun 2009 turun menjadi 70 ton. Pada tahun 2010 naik menjadi 80 ton. Pada tahun 2011 naik lagi menjadi 96 ton. Lalu yang kedua ada contoh grafik multi-trend line perkembangan penjualan mobil pada tahun 2019. Di Indonesia mobil Toyota terjual 200, mobil Suzuki terjual 250, mobil Honda terjual 100, mobil Mitsubishi terjual 400, sedangkan di Malaysia mobil Toyota terjual 150, mobil Suzuki terjual 200, mobil Honda terjual 300, dan mobil Mitsubishi terjual 450. Lalu ada grafik batang atau balok bar chart. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari satu batang saja dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section dan time series. Contohnya data penjualan baju. Pada bulan Juli, banyak baju yang terjual 40. Pada bulan Agustus, banyak baju yang terjual 35. Pada bulan September, banyak baju yang terjual 45. Pada bulan Oktober, banyak baju yang terjual 50. Pada bulan November, banyak baju yang terjual 25. Lalu yang ketiga ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan keseluruhan, atau biasanya dalam persentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section. Contohnya, tahun 2016, jumlah penduduknya ada 500. Dituliskan 12%. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya 800, dituliskan 19%. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya 1000, dituliskan 23%. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya 2000, dituliskan 46%. Lalu ada diagram batang. Diagram ini banyak sekali digunakan, lebih-lebih jika data mengenai perhatian umum. Hal-hal yang sangat menarik dan dapat dilukiskan oleh bentuk gambar-gambar yang baik pula. Untuk maksud-maksud penelitian, di mana diperlukan ketelitian dan beberapa penelaah yang meluas dan mendalam. Penyajian data dalam diagram ini, seperti juga dengan diagram lingkaran, tidaklah terlalu banyak manfaatnya. Keburukan lainnya ialah sangat sukar untuk menggambarkan dengan simbol atau lambang untuk satuan-satuan yang tidak penuh. Diagram lambang digunakan untuk menyajikan data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu yang menunjukkan jumlah masing-masing data. Safa melakukan pendataan banyak penjualan bunga hias pada bulan Mei di toko Bunga Jaya di tempat ibunya jual. Data yang diperoleh Safa dirangkum pada tabel berikut ini. Jenis bunga mawar, jumlah batangnya ada 200.
Jenis bunga melati, jumlah batangnya ada 250. Jenis bunga kamboja, jumlah batangnya ada 150. Lalu dituliskan dalam lambang, jenis bunga mawar lambangnya ada 4, yang setiap satu lambangnya ada 50, bernilai 50. Lalu jenis bunga melati lambangnya ada 6, setiap lambang bernilai 50. Jenis bunga kamboja lambangnya ada 3, setiap lambangnya bernilai 50. Lalu ada diagram batang. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja dan multi bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Misalkan, Andi melakukan pendataan mengenai jenis pohon di hutan dekat rumah ia tinggal. Hasil pencatatan Andi adalah sebagai berikut. Jenis pohon pinus jumlahnya ada 20, jenis pohon damar jumlahnya ada 25, jenis pohon jati jumlahnya ada 15, sehingga dapat dituliskan dalam diagram batang di samping. Lalu ada diagram batang. Penyajian diagram batang selain tampak pada diagram di atas juga dapat menyajikan 2 atau lebih data untuk menyatakan nilai dalam satu waktu tertentu. Perhatikan contoh tabel berikut ini. Misalkan guru mendata banyak siswa yang ada di Kota Pati berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2020. Data yang diperoleh guru dirangkum pada tabel berikut. Berikut ini adalah jumlah siswa di Kota Pati berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2020. Jenjang SD, siswa putra ada 2.000, siswa putri ada 3.000, sehingga jumlahnya 5.000. Jenjang SMP, siswa putranya ada 1.000, siswa putrinya ada 1.500, sehingga jumlahnya 2.500. Jenjang SMA, siswa putranya ada 500, siswa putrinya ada 1.000, sehingga jumlahnya ada 1.500. Dapat dituliskan tabel di samping. Yang warna merah itu siswa putra, yang warna biru itu siswa putra, yang warna merah itu siswa putri. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin banyaknya roti yang terjual adalah 100. Hari Selasa adalah 150, hari Rabu adalah 100, hari Kamis adalah 80, hari Jumat adalah 120, hari Sabtu adalah 150, dan hari Minggu adalah 200. Sajikan data di atas dengan menggunakan tabel baris dan kolom. Berikut penjelasannya. Berikut tabel baris dan kolom. Lalu contoh soal yang kedua. Banyak siswa dari SMP Negeri Banjarnegara yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 7A dengan laki-laki 13 siswa dan perempuan 17 siswa. Kelas 7B dengan jumlah laki-laki 15 siswa dan perempuan 16 siswa. Kelas 7C dengan jumlah laki-laki 12 siswa dan perempuan 17 siswa.
Kelas 7D dengan jumlah laki-laki 14 siswa dan perempuan 18 siswa. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel kontingensi. Penyelesaiannya, tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Kelas 7A jenis kelamin laki-lakinya ada 13 dan jenis kelamin perempuannya ada 17. Kelas 7B jenis kelamin laki-lakinya ada 15 dan jenis kelamin perempuannya ada 16. Kelas 7C jenis kelamin laki-lakinya ada 12 dan jenis kelamin perempuannya kelas 7C jenis kelamin laki-lakinya ada 12 dan jenis kelamin perempuannya ada 17. Kelas 7D jenis kelamin laki-lakinya ada 14 dan jenis kelamin perempuannya ada 18. Lalu contoh soal yang ketiga, data penjualan buku toko Desi selama 5 hari pada minggu pertama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Jumlah buku yang terjual selama 5 hari adalah penyelesaian. Jumlah buku yang terjual pada hari Senin 20 buku. Jumlah buku yang terjual pada hari Selasa 50 buku. Jumlah buku yang terjual pada hari Rabu 40 buku. Jumlah buku yang terjual pada hari Kamis 70 buku. Jumlah buku yang terjual pada hari Jumat 30 buku. Jadi jumlah buku yang terjual selama 5 hari adalah 20 tambah 50 tambah 40 tambah 70 tambah 30 sehingga menghasilkan 210 buku. Berikut latihan soalnya. Berikut daftar pustaka. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Materi selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai dari data yang dapat memberikan gambaran atau lebih jelas dan singkat mengenai keadaan pusat data yang dapat mewakili seluruh data atau ukuran pemusatan data meliputi mean atau rata, median, dan modus. Cakupan materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu rata atau mean, yang kedua median atau me, yang ketiga modus. Materi yang pertama adalah rata atau mean. Rata atau mean merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan rata data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rumus mean sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N. Keterangannya, sigma X sama dengan jumlah semua data dan N sama dengan banyak data. Contoh soal, diketahui sebuah data 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9. Tentukan mean dari data tersebut. Mean sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Jadi 5 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, dan ditambah 9 dibagi 8. Sama dengan 56 dibagi 8. Jadi mean atau rata dari data tersebut adalah 7. Contoh soal yang kedua adalah nilai matematika siswa kelas 4 SD Sukamaju. Nilai 70 frekuensinya ada 2, nilai 75 frekuensinya ada 6, nilai 80 frekuensinya ada 2, nilai 85 frekuensinya ada 7, nilai 90 frekuensinya ada 5, nilai 95 frekuensinya ada 8, nilai 100 frekuensinya ada 5. Jadi jumlah semua frekuensi dari nilai matematika kelas 4 SD Sukamaju tersebut adalah 35. Tentukan mean nilai matematika di kelas 4 SD Sukamaju.
Rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. Jadi 3055 atau jumlah semua data dibagi 35 yaitu banyak data. X bar sama dengan 87,29. Jadi rata tomean dari nilai matematika siswa kelas 4 SD Sukamaju adalah 87,29. Next. Materi yang kedua adalah median atau ME. Median atau ME adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, mulai dari data terkecil sampai data yang terbesar atau sebaliknya. Median juga merupakan nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan rata-rata posisi. Karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data atau disusun secara berurutan, maka akan terdapat 50% dari jumlah data yang letaknya di bawah median dan 50% dari jumlah lain ada di atas median. Next. Berikut adalah contoh soal median data tunggal. Tentukan median dari 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Pada contoh ini, banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Setelah diurutkan, datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80, dan 90. Jadi, median pada data tersebut adalah 65. Berikut adalah median data berkelompok. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Menentukan median data yang telah dikelompokkan dapat menggunakan rumus median sama dengan P ditambah P kurung buka 1/2N dikurangi jumlah semua frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Keterangannya, ME atau median, B adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas median, F adalah frekuensi kelas median, dan F besar adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan N banyak data. Contoh soal median data berkelompok. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Berat badan 46 sampai 50, frekuensi kelas mediannya 3. Saya lanjutkan. Berat badan 46 sampai 50, frekuensi kelas mediannya 3, jumlah semua frekuensi sebelum kelas mediannya 3. Berat badan 51 sampai 55, frekuensi kelas mediannya 2, jumlah semua frekuensi sebelum kelas mediannya 5. Berat badan 56 sampai 60, frekuensi kelas median 4, jumlah semua frekuensi 9. Berat badan 61 sampai 65, frekuensi kelas mediannya 6. Frekuensi kelas mediannya 5, jumlah semua frekuensi 14. Berat badan 66 sampai 70, frekuensi kelas median 6, jumlah semua frekuensi 20. Berat badan 71 sampai 75, frekuensi kelas mediannya 4. Saya ulang, jumlah frekuensi kelas mediannya 24. Berat badan
berat badan mahasiswa 76 sampai 80, frekuensi kelas mediannya 1, jumlah semua frekuensinya 5, berat badan 81 sampai 85, frekuensi kelas mediannya 1, jumlah semua frekuensi kelas median 26. Selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus median data kelompok. Jumlah data adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara ke-13 dan ke-14. Data ke-13 dan ke-14 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu berat badan 61 sampai 65. Kelas interval keempat ini kita dapat disebut dengan kelas median. Melalui informasi kelas median, bisa kita peroleh batas kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9, dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5, jadi bisa dimasukkan ke rumus median berkelompok menjadi median sama dengan B ditambah P kurang buka 1/2N dikurangi F dibagi F kecil tutup kurung. Median sama dengan 60,5 ditambah 26 dibagi 2 dikurangi 9 dibagi 5 kurung tutup kali 5. Median sama dengan 60,5 ditambah 4. Median sama dengan 64,5. Jadi median berat badan mahasiswa adalah 64,5 kg. Materi selanjutnya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dari pengamatan yang diperoleh. Dari data pengamatan, apabila ada satu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak, disebut sebagai unimodus. Bila ada dua data yang memiliki frekuensi yang paling banyak, disebut dengan bimodus, seterusnya. Modus juga merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau data yang paling sering muncul. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan atau memiliki nilai modus yang tidak tunggal. Selanjutnya adalah contoh soal modus data tunggal. Tentukan modus dari data berikut: 65, 70, 90, 70, 40, 40, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Penyelesaiannya setelah diurutkan, datanya menjadi 35, 40, 40, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 70, 80, dan 90. Maka kita dapat mengetahui bahwa nilai 40 ada 3, nilai 70 ada 3, sehingga modus dari data tersebut adalah 40 dan 70. Selanjutnya, modus data berkelompok. Menentukan modus untuk data yang berkelompok dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan B ditambah B1 dibagi B2 ditambah B1 ditambah B2 kurang tutup dikali P. Keterangannya, MO sama dengan modus, B adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas modus, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berikut adalah contoh soal modus berkelompok. Tentukan modus pada tabel dikit. Berdasarkan data tersebut, frekuensi yang paling banyak muncul berada pada interval atau kelas dengan nilai 73 sampai 79. Tepi bawah kelas modus atau P adalah 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Panjang kelas modus atau P adalah 7. Jadi P1 sama dengan 27 dikurangi 12 sama dengan 15. P2 adalah 27 dikurangi 10 sama dengan 17. Jadi rumusnya modus sama dengan P ditambah P kurung buka B1 dibagi B1 ditambah B2 tutup kurung
sama dengan 72,5 tambah 7 buka kurung 15 dibagi 5 ditambah 17. Jadi 72,5 ditambah 7 buka kurung 15 dibagi 32 itu sama dengan 72,5 ditambah 3,28. Jadi modus pada tabel di atas adalah 75,78. Next. Berikut adalah latihan soalnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang ukuran penyebaran data. Next. Materi yang dijangkau adalah yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau rentang atau range adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Cara menentukan rentang atau jangkauan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. R atau rentang sama dengan X max min X min. X max dikurangi X min. X max itu data terbesar, X min itu adalah data terkecil. Next. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Perhatikan data nilai siswa berikut. Misalkan kita mempunyai kumpulan data nilai tentang pelajaran matematika dari sebanyak 80 siswa, dan kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Data nilai matematika dari 80 siswa sebagai berikut. Pada tabel tersebut terdapat nilai siswa matematika 80 siswa. Nah, di sini terdapat nilai matematika dari 80 siswa, maka kita cari data terbesarnya yang ada pada gambar tabel tersebut. Berapa data terbesarnya dan data terkecilnya? Dapat diketahui, data terbesarnya itu adalah 97 dan data terkecilnya adalah 53. Sehingga dengan menggunakan rumus, data terbesar dikurangi data terkecil yaitu 97 dikurangi 53 sama dengan 44. Next. Kemudian contoh soal yang kedua, nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 30, 75, 59, 63. Hitunglah rank dari data tersebut. Jawab. Dari data tersebut diperoleh X max-nya itu adalah 75, X min-nya adalah 30. Maka X max dikurangi X min. 75 dikurangi 30 sama dengan 45. Jadi rank dari data tersebut adalah 45. Next. Materi yang kedua adalah kuartil. Kuartil adalah bilangan pembagi yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak dan disusun menurut aturan nilainya. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, K1, kuartil kedua, K2, dan kuartil ketiga, K3. Pada gambar, ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama dilambangkan dengan K1, data ke 1/4 N+1. Kuartil kedua dilambangkan dengan K2, data kedua 3/4 N+1. Kuartil ketiga dilambangkan dengan K3, data ke 3/4. Kuartil kedua dilambangkan dengan K2, data ke 2/4 N+1. Kuartil ketiga dilambangkan dengan K3, data ke 3/4 N+1. N itu diperoleh dari banyaknya data. Median merupakan nilai pada kuartil kedua atau K2. Pemberian kuartil dimulai dari nilai kuartil yang paling kecil. Next. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga dari data 2, 0, 6, 7, 9, 4, 1. Penyelesaiannya, urutkan data yang paling terendah, yaitu
0, 1, 2, 4, 6, 7, 9. N itu adalah banyaknya data terdapat 7. Yang pertama, kemudian cari kuartil pertama dengan KI, yaitu dengan rumus KI data ke I N plus 1, yaitu K1 data ke 1/4, 7 tambah 1 hasilnya 7 tambah sama dengan 8. 8 dibagi dengan 4 dikali 1 hasilnya 2. Jadi data kedua yaitu 1. K2 atau median, data ke 2/4, 7 plus 1 hasilnya 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 dibagi dengan 4 hasilnya 2. 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Jadi data keempat yaitu 4. K3, data ke 3/4. 7 plus 1 hasilnya 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 dibagi dengan 4 hasilnya 2. 2 dikali dengan 3 hasilnya 6. Jadi data ke-6 yaitu 7. Next. Contoh soal yang kedua, terdapat data, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 35, 40, 50, 45, 65, 70, 80, 70, 90. Penyelesaian. Untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, maka terlebih dahulu kita harus mengurutkannya. Pada data yang tersedia sebanyak 9 data. Setelah diurutkan, datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Untuk pencarinya, kita menggunakan rumus KI, nilai pada data ke I N plus 1/4. Maka Q1 nilai pada data ke 1, 9 plus 1/4 menghasilkan 10/4. Maka nilai pada data ke 2, 1/2 artinya Q1 itu terletak di antara data kedua dan data ketiga. Jadi Q1 1/2, 40 tambah 45, 40 itu data kedua dan 45 itu data ketiga, sama dengan 42,5. Q2 nilai pada data kedua 9 plus 1/4 menghasilkan 20/4. Nilai pada data kelima artinya Q2 itu terletak pada data kelima. Q2 median 65. Kemudian Q3 nilai pada data ketiga 9 plus 1 sama per 4 sama dengan 30/4. Q3 nilai pada data ke-7 1/2, artinya Q3 itu terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Jadi Q1 1/2, 70 plus 80. 70 itu data ke-3 dan 80 itu 70 itu data ke-7, 80 itu data ke-8, sama dengan 75. Next. Kemudian kita masuk ke materi simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran statistik yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat keterbatasan suatu data. Nilai simpangan baku menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai suatu data dengan nilai rata-ratanya. Simpangan baku bisa dilambangkan dengan S. Menentukan nilai simpangan baku data yang tidak berkelompok dapat menggunakan rumus sebagai berikut. S sama dengan akar sigma kurung buka XI dikurangi dengan X bar kurung tutup kuadrat per N-1. Keterangannya, S itu adalah simpangan baku, X itulah nilai data ke I, X bar itu nilai rata, N itu adalah banyaknya data. Kemudian, untuk menentukan nilai simpangan baku untuk data yang berkelompok, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. S sama dengan akar sigma F kurung buka XI dikurangi dengan X bar kurung tutup kuadrat per N dikurangi 1. Keterangannya adalah simpangan S adalah simpangan baku, XI itu nilai tengah data pada kelas interval KI, X bar itu nilai rata, N itu adalah banyaknya data. Next. Kemudian kita masuk ke contoh soal.
Tentukan nilai simpangan baku dari data berikut. Terdapat nilai matematika siswa kelas 4 SD Sukamaju. Nilai 70 frekuensi 2, nilai 75 frekuensi 6, nilai 80 frekuensi 2, nilai 85 frekuensi 7, nilai 90 frekuensi 5, nilai 95 frekuensi 8, nilai 100 frekuensi 5. Kemudian jumlah dari frekuensinya adalah 35. Penyelesaian dari tabel kita hitung terlebih dahulu nilai raratanya dengan menggunakan rumus FI kali XI atau frekuensi dikalikan dengan nilai. 2 dikali 70 menghasilkan 140. 6 dikali 75 menghasilkan 450. 2 dikali 80 menghasilkan 160. 7 dikali 85 menghasilkan 595. 5 dikali 90 menghasilkan 450. 8 dikali 95 menghasilkan 760. 5 dikali 100 sama dengan 500. Kemudian kita jumlahkan semua hasil dari perkalian FI kali XI. Hasilnya yaitu 3055. Maka dapat diperoleh nilai raratanya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma FI. Sama dengan 3055 per 35. Sama dengan 87,29. Selanjutnya, untuk menentukan simpangan baku, maka kita menghitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus XI dikurangi X bar. XI dikurangi X bar kuadrat dan F kurang buka XI dikurangi X bar kurung tutup kuadrat. Nah, dari data yang tadi kan sudah diketahui menghasilkan nilai raratanya yaitu 87,29. Untuk mencarinya, kita pertama menghitung XI dikurangi X bar, yaitu kita ambil dari data X bar-nya tadi kan sudah diketahui 87, maka tinggal dikuadratkan saja. 70 dikurangi 87,29, hasilnya min 17,29. 75 dikurangi 87,29, hasilnya min 12,29. 80 dikurangi 87,29, hasilnya min 7,29. 85 dikurangi 87,29, hasilnya min 2,29. 90 dikurangi 87,29, hasilnya 2,71. 95 dikurangi 87,29, hasilnya 7,71. Dan 100 dikurangi 87,29, hasilnya 200,71. Setelah dikurangi XI dikurangi X bar, setelah diketahui XI dikurangi X bar, kemudian kita akan mencari XI dikurangi X bar kuadrat. Yaitu dari hasil yang tadi sudah diketahui, maka kita tinggal kuadratkan saja hasilnya, yaitu min 17,29 kuadrat, hasilnya 298,94. Min 12,29 kuadrat, hasilnya 151,04. Min 7,29 kuadrat, hasilnya 53,14. Min 2,29 hasilnya 5,24. Min 2,71 hasilnya 7,34. 7,71 kuadrat hasilnya 59,44. 12,72 kuadrat hasilnya 161,54. Selanjutnya kita cari simpangan baku dengan menggunakan rumus S sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, sebelum ke rumus, kita cari FI XI min X bar kuadratnya dengan cara XI min X bar kuadrat yang sudah diketahui tadi, kita kalikan dengan frekuensi. Maka dapat diperoleh dengan 2 dikali 2 dikali 298,94 sama dengan 597,88. 6,151,04 hasilnya
906,24. 2 dikali 53,4,14 hasilnya 106,29. 106,28. 7 dikali 5,24 sama dengan 36,68. 5 dikali 7,34 sama dengan 36,70. 8 dikali 59,44 sama dengan 475,52. 5 dikali 161,54 sama dengan 807,70. Maka setelah itu kita jumlahkan semuanya. Hasil dari perhitungan FI F kali XI min X bar adalah 2967. Nah, setelah ketemu hasilnya tadi, baru kita masukkan ke rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah yaitu XS akar sigma FI X min X bar kuadrat per N min 1. Maka tinggal kita masukkan saja hasilnya tadi. 2967 per 35 min 1 sama dengan akar 296,7 min 34. Hasilnya akar 87,26. Berapa akar dari 87,26? Hasilnya adalah 9,34. Jadi simpangan bakunya adalah 9,34. Next. Materi yang keempat adalah standar deviasi. Simpangan atau rata-rata atau deviasi rata-rata mean deviation akan menunjukkan berapa selisih tiap datum terhadap meannya. Untuk kumpulan N data XI, X2, dan seterusnya. Ada dua data yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal rumusnya adalah jumlah SR, jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata X bar dibagi banyaknya data. Kemudian untuk data kelompok, simpangan rata-rata diberi notasi dengan SR. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi X bar per sigma FI, di mana FI adalah frekuensi, sedangkan XI adalah nilai tengah, dan X bar adalah rata-rata atau jumlah harga mutlak. Selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata atau X bar dibagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini, X bar adalah mean dan lambang XI min X bar menyatakan harga mutlak dari XI kurangi X bar yang membuat XI min X bar selalu positif. Sebagai contohnya adalah min 4 ditambah 1 sama dengan min 3 atau 3. Next. Kita masuk ke contoh soal. Untuk langkah pertama, kita cari X bar-nya yaitu dengan menjumlahkan tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu X bar-nya yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 per 5 sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. X bar-nya adalah 5. Kemudian kita cari SR. SR adalah simpangan rata-rata, yaitu 3 dikurangi 5 tetapi harga mutlak menghasilkan 2. 4 dikurangi 5 tetapi harga mutlak menghasilkan 1. 5 dikurangi 5 tetapi harga mutlak menghasilkan 0. 6 dikurangi harga mutlak 6 dikurangi 5 tetapi harga mutlak menghasilkan 1. 7 dikurangi 5 tetapi harga mutlak menghasilkan 2. Hasilnya 6 per 5. Contoh soal. Next. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua.
Tentukanlah simbang rata-rata dari data berikut. Data 4, frekuensi 4, data 5, frekuensi 5, data 6, frekuensi 3, data 7, frekuensi 6, data 8, frekuensi 9, data 9, frekuensi 3, jumlah frekuensi keseluruhannya adalah 30. Untuk menentukan rata-rata atau X-bar, maka kita hitung terlebih dahulu FI kali XI sebagai berikut. 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 dikali 5 sama dengan 25. 3 kali 6 sama dengan 18. 6 kali 7 sama dengan 42. 9 dikali 8 sama dengan 72. 3 kali 9 sama dengan 27. Kemudian kita jumlahkan seluruh perkalian dari FI kali XI hasilnya 200. Kemudian kita hitung rata-ratanya dengan rumus X-bar sama dengan FI dikali XI per FI sama dengan 200 per 30. Hasilnya 6,7. 30 itu terdapat 30 itu hasil dari jumlah frekuensi. Selanjutnya kita cari nilai mutlaknya dengan menggunakan XI dikurangi X-bar. 4 dikurangi 0,67 hasilnya 2,7. 5 dikurangi 6,7 sama dengan 1,7. 6 dikurangi 6,7 sama dengan 0,7. 7 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. 8 dikurangi 6,7 sama dengan 1,3. 9 dikurangi 6,7 sama dengan 2,3. Kemudian, karena rumus simbang rata-rata adalah SR sama dengan sigma FI kurangi rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI kurung buka XI dikurangi X bar per N, maka nilai mutlaknya yang tadi tinggal kita kalikan saja dengan frekuensi. Dengan rumus FI dikali dengan nilai mutlaknya, yaitu 4 dikali 2,7 sama dengan 10,8. 5 dikali 1,7 sama dengan 8,5. 3 dikali 0,7 sama dengan 2,1. 6 dikali 0,3 sama dengan 1,8. 9 dikali 1,3 sama dengan 11,7. 3 dikali 2,3 sama dengan 6,9. Kemudian kita jumlahkan hasil dari FI dikali dengan XI dikurangi X-bar, hasilnya 41,8. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke rumus simbangan rata-rata. Rumus simbangan rata-rata sama dengan sigma FI kurung buka XI dikurangi X-bar per N sama dengan 41,8 per 30 sama dengan 1,39. Jadi simbangan rata-ratanya adalah 1,39. Next. Berikut adalah latihan soal yang bisa dikerjakan. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Itulah materi mengenai penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Sekian dan terima kasih, dan dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.